biasain buat mau sustain. Yang kedua duit. Enggak. Kepekaan itu datang dari mana aja? Kamu percaya nggak? Visual itu nggak harus melulu bentuknya video. Industri kreatif itu adalah kerjaan yang secara nggak langsung juga butuh pengasahan. Halo semuanya, hari ini aku lagi ketemuan sama Mas Geo Avenger. Biasa dipanggil Mas Ambon ya. Kalau yang teman-teman yang udah kenal, dulu Mas Ambon ini pernah bikin project bareng sama saya di video YouTube, judulnya Stereotype, tahun 2018. Berusaha mengkelompok-kelompokkan orang daripada start discover new things. Dulu tuh projectnya pas masih kuliah ya, dulu pas awal-awal sama Mas Jujul Prabowo juga, soalnya satu circle-nya Mas Jujul. Nah hari ini aku pengen tanya beberapa hal ke Ambon tentang beberapa hal di dunia visual, karena Ambon ini lumayan cukup lama khususnya di bidang desain. Oke. Udah berapa lama di bidang desain? Halo. Kalau di bidang desain, kalau ditanyain dari yang paling awal banget ya, itu sebenarnya udah dari SMP, tepatnya SMP kelas 1. Dulu itu kenalan sama desain, pertamanya itu berawal dari sama kakak. Jadi kan saya tinggal di sini sama kakak sepupu, dari Ambon pindah ke sini, baru ngerti tentang desain itu karena kakak ini suka ngulik-ngulik Photoshop, basicnya. Nah dulu itu kan zamanin tuh, kayak kita ngedit foto dikasih sayap, terus dikasih apa gitu. Nah, prinsipnya itu kan sebenarnya namanya digital imaging loh, kalau di desain. Nah itu yang pertama bikin saya merasa cukup menarik di situ tuh karena itu. Akhirnya ngulik-ngulik sambil dibantu sama kakak yang sepupu itu, mulai belajar basic-basicnya tentang Photoshop. Baru selanjutnya ternyata di sekolah waktu SMP kelas 1 ada ekstrakurikuler desain grafis. Gurunya pun memang dari guru yang ngajar komputer di SMP. Nah dari situ makin berkembang lah kayak skillnya, syukurnya. Terus sekarang kan di Malang, Ambon ini kan lagi kerja juga di salah satu agensi yang ada hubungannya sama desain ya Mas ya, sama digital marketing. Kalau boleh tahu apa sih yang bikin Bro Ambon ini tetap stay dan gak jauh-jauh dari yang sama hubungannya desain? Yang pertama ya karena yang bisa itu dilakuin. Ya kita harus lakuin yang apa yang bisa kita lakuin. Ya betul itu. Terus yang kedua duit. Enggak. Yang kedua ya karena menurutku kalau kita mau bekerja di bidang visual ataupun itu, lebih baik kita selalu bersedia untuk mengasah itu baik dalam kerjaan maupun nggak di kerjaan sih. Jadi kayak desain atau industri kreatif itu adalah kerjaan yang secara nggak langsung juga butuh pengasahan. Jadi kayak dimanapun kita berada itu tuh harus terbiasa untuk mempunyai kepekaan terhadap itu gitu loh. Nah itu kan salah satunya menurutku kalau kita mau bekerja di situ itu cukup membantu sih. Nah itu kenapa aku milih buat tetap mau bekerja tapi dengan di bidang yang sama, berarti gitu. Terus selain desain suka apa lagi yang ada hubungannya sama visual biasanya? Nah sebenarnya ini nggak ada hubungannya sih kalau nulis kan. Cuma secara nggak langsung tiba-tiba tuh kayak flow-nya ngedirect ke situ. Jadi dari nulis tulisan pendek, bentuknya sebenarnya kayak sajak terus atau puisi gitu kan. Arah-arah puisi atau sajak ya? Nah, kalau mau dibilang kayak gitu, cuma nah itu terus siap. Pas beberapa kali juga akhirnya nyoba buat ngevisualin itu. Jadi aku kalau nulis itu sebenarnya kalau menurutku tulisanku itu kayak aku ngelukis. Jadi kayak ngelukis di kanvas gitu ya? Aku lebih suka nulis dengan tanpa urutan sing, maksudnya ibaratnya kalau kita nulis secara bahasa Indonesia itu kan harus runut tuh, ada titik, ada koma, ada tanda baca, kayak gitu kan. Kalau aku enggak, jadi kayak dimana ada kemauan untuk aku berhenti dan nadanya aku tahu, yaitu yang aku tulis, kayak gitu. Sesuai intuisi aja ya? Intuisi ya. Nah itu kenapa aku bilang kayak ngelukis kan, ibaratnya kayak warna yang mau aku taruh tuh sesuai sama seleranya kita lah. Nah turun ditulis sana. Dari situ akhirnya
Kepekaannya dari situ berangkatnya, terus mulai aku coba buat convert ke bentuk visual. Nah itu aku bikinkan beberapa storyboardnya gitu ibaratnya. Aku pilih pertama tulisannya kira-kira ini menarik nih kalau aku visualkan secara pesannya gitu di luar dari tulisan itu. Nah itu yang bikin akhirnya tulisan itu tuh punya bentuk visual sendiri. Iya, punya nyawa ibarat. Ada nggak sih caranya Ambon sendiri biar nggak bosen atau peka di desain tuh gimana sih? Kita tuh kebiasa buat nyari referensi kan. Kalau orang bilang basic udah. Dan kepekaan tuh datang dari mana aja. Kamu percaya nggak? Maksudnya kayak mau kita nonton film, mau kita denger musik, kadang nonton baca berita pun loh. Ono kepekaan iku. Maksudnya itulah menariknya dunia visual itu. Jadi kayak kita bisa dapat bentuk referensi dari mana aja. Apa yang kita tonton, apa yang kita dengar. Kalau secara generalnya kan ya kita sudah punya banyak platform yang mendukung itu ibaratnya. Entah itu kita mau lihat di Behance. Yang paling deket kan ini si Pinterest. Itu jelas banget. Nah, orang pasti nyari referensi itu, jadi kayak nggak susah sih sekarang kalau mau nyari referensi kepekaan. Kalau aku malah sering ini mungkin karena kebiasaan personal ya. Kebiasaan insom sebenarnya. Kalau nulis ya. Jadi kayak tiba-tiba bangun jam 3 pagi gitu. Terus kayak nggak tahu ada momen-momen diam, momen-momen hening gitu. Itu yang cukup kayak bantu ngeflowin pemikiran kemana-mana untuk nulis. Kalau ini biar nggak bosen di desain, biasanya Mas Ambon ngapain aja kalau biar nggak bosen di desain? Lagi ngedesain maksudnya. Pas lagi ngedesain apa sih yang dilakukan biar nggak jenuh atau biar tetap stay on track? Iya. Denger lagu sih, karena iya. Aku tuh menurutku ya, selain bentuk visual itu kan kalau di film kan dia compact banget tuh, macam-macam. Mulai dari video, mulai dari art directing, mulai dari lagu. Nah, menurutku itu sama flow-nya kalau kita waktu lagi membuat desain ataupun kerja gitu. Itu cukup membantu, ibaratnya kayak aku bahkan bikin beberapa playlist yang urutannya tuh memang kayak membantu secara mood buat desain kayak gitu. Punya harapan nggak buat ini apa namanya, entah industri kreatif atau dunia visual dari sisinya Mas Ambon mungkin secara general? Secara general ya, aku harap sih makin banyak bentuk pemikiran baik itu konseptual maupun nggak konseptual yang bisa terwujud. Maksudnya sama anak-anak dia generasi gitu. Maksudnya visual itu nggak harus melulu bentuknya video. Oke. Iya kan? Kamu mau ngelukis, kamu mau nuangnya di lagu, konkate diem-diem bikin seni kontemporer instalasi, kan bentuknya macam-macam platformnya. Nah terus biasain buat mau sustain. Jadi kayak bikin sesuatu tuh jangan ada ini, oke lah kamu punya banyak pemikiran tentang inspirasi gini, aku pingin begini nih, aku pingin ini, tapi nggak sustain gitu. Jadi kayak ini belum selesai, tapi pemikiranmu udah lari ke tempat yang lain gitu. Misalkan sustain dulu. Oke teman-teman, itu tadi jawaban dan cerita singkat dari Mas Ambon alias Gio Avenger. Thank you waktunya udah nyempetin buat ngobrol singkat di vlog kali ini. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Mantap. Oke, sip. Thank you.